Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julita dari kelas Granada. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek NLP dengan judul Perbandingan Akurasi Sentimen Analis menggunakan algoritma Naive Bayes dengan teknik HO dan Random State pada dataset tweet sentimen tayangan TV. Nah, latar belakangnya dalam era digital dan media sosial, sentimen analis menjadi semakin penting karena masyarakat umum dapat dengan mudah berbagai pendapat mereka tentang produk, layanan, atau topik lainnya melalui media sosial, termasuk tentang tayangan TV. Dengan menggunakan sentimen analis, perusahaan dan lembaga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang opini dan kebutuhan konsumen, serta mengetahui bagaimana merek dan produk mereka dipandang oleh masyarakat. Sentimen analis adalah proses pengolahan bahasa alami yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak sentimen atau opini dari teks. Dalam era digital dan media sosial, sentimen analis menjadi semakin penting karena masyarakat umum dapat dengan mudah berbagi pendapat mereka tentang produk, layanan, atau topik lainnya melalui media sosial. Maka dari perbandingan akurasi sentimen analis menggunakan algoritma Naive Bayes dengan teknik HO dan Random State pada dataset tweet sentimen tayangan TV adalah untuk menguji dan membandingkan kinerja dari algoritma Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi sentimen pada dataset tweet tentang tayangan TV. Selanjutnya, Tujuannya yang pertama itu dapat menerapkan algoritma Naive Bayes dengan teknik HO dan Random State pada dataset tweet sentimen tayangan TV. Dan yang kedua, tujuannya dapat mengetahui perbandingan akurasi sentimen analis menggunakan algoritma Naive Bayes dengan teknik HO dan Random State pada dataset tweet sentimen tayangan TV. Selanjutnya, urgensi. Nah, urgensinya adalah untuk membantu pengembangan sistem sentimen analis yang lebih akurat dan efektif dalam mengklasifikasikan sentimen dari teks, khususnya pada domain tayangan TV, yang dapat membantu perusahaan dan lembaga dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, datasetnya itu diambil dari GitHub. Nah, pada datasetnya itu terdapat 400 baris dan 5 kolom, yaitu ada kolom ID, sentimen, acara TV, jumlah retweet, dan teks tweet. Dan juga ada sentimennya itu positif dan negatif. Selanjutnya, preprocessing data. Preprocessing data yang pertama itu text preprocessing, yang kedua text preprocessing pipeline. Nah, yang pertama saya akan bahas text preprocessing. Nah, text preprocessing adalah serangkaian proses yang dilakukan pada data teks mentas sebelum dapat digunakan untuk tugas machine learning atau NLP. Proses-proses tersebut bertujuan untuk membersihkan dan mentransformasi data teks sehingga menjadi lebih berkualitas dan cocok untuk dianalisis. Nah, pada text preprocessing ini saya menggunakan scaffolding, word normalisasi, filtering menggunakan stop word removal, dan kemudian stemming. Nah, selanjutnya di sini ada scaffolding. Nah, scaffolding ini mengubah huruf menjadi lowercase atau huruf kecil atau lowercase atau uppercase. Lowercase ini huruf kecil dan uppercase ini huruf besar. Nah, pada scaffolding ini yang pertama membuat fungsi scaffoldingnya di sini ada text lower, mengubah teks menjadi lowercase. Kemudian di sini ada menghapus URL, kemudian menghapus karakter tanda baca. Nah, di sini hasilnya, di sini data sampelnya atau data, ya, di sini data sampelnya itu ada trans 7, acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih. Dan di scaffolding menjadi nya itu hilang, jadi trans 7 saja. Trans 7 acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih. Nah, selanjutnya itu word normalisasi. Word normalisasi ini mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, ini fungsinya. Ini codingannya bisa dilihat bersama pada PPT. Nah, kemudian di sini hasilnya. Pak, di sini perbandingannya pada scaffolding dan word normalisasi itu tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya filtering dengan menggunakan stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang tidak penting. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Di sini ada kata yang tidak penting itu ada dan ada kata ada.
maka dihapus pada stop word removal. Selanjutnya, stemming. Stemming itu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar dengan menghilangkan imbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat pada stop word removalnya, di sini ada kata menarik dan diubah menjadi tarik karena kata dasar menarik itu adalah tarik. Nah, pada text preprocessing ini sesuai dengan kebutuhan dataset kita masing-masing. Selanjutnya, text preprocessing pipeline. Nah, adalah serangkaian tahapan atau proses yang dilakukan untuk membersihkan, mengubah format, dan mempersiapkan teks mentas sebelum diproses lebih lanjut dalam suatu aplikasi pengolahan bahasa alami atau NLP. Tujuan dari pipeline ini adalah untuk meningkatkan kualitas data teks dan memastikan bahwa teks tersebut dapat diolah dengan baik oleh algoritma NLP tersebut. Nah, selanjutnya, di sini pertama kita membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text processing. Nah, kemudian ini hasilnya. Selanjutnya itu codingan ini untuk memperkirakan waktu yang diperlukan mengolah data yang lebih besar atau mengoptimalkan proses processingnya. Dan fungsi tem ini untuk pemrosesan memperkirakan waktunya. Nah, di sini terdapat waktunya untuk prosesnya itu 1 menit 30 detik. Dan ini fungsi codingan ini untuk menyimpan data yang telah processing oleh kita tidak perlu menjalankan proses tersebut mulai dari awal. Ini boleh ada, boleh tidak. Ini dibutuhkan untuk sewaktu-waktu kita memerlukan data ini lagi. Nah, selanjutnya fitur engineering. Nah, fitur engineering ini adalah proses mengekstrak, memilih, atau menciptakan fitur yang relevan dari data menta yang digunakan untuk membangun model prediktif atau algoritma pembelajaran mesin. Tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas modal dan meningkatkan akurasi prediksi dengan menambahkan informasi yang berguna ke dalam data menta. Nah, yang pertama itu kita memisahkan kolom fitur dan target. Di sini kolom fiturnya kita tandai dengan X yaitu client text dan kolom targetnya Y yaitu label. Selanjutnya, fitur engineering. Selanjutnya dari fitur engineering ini penjelasannya di sini X untuk melihat data pada fitur. Bisa kita lihat. Nah, di sini untuk melihat data pada target yaitu ada label. Di sini 1,0 ini untuk data positif, targetnya di sini 0,0 ini negatif. Nah, selanjutnya itu fitur extraction. Saya menggunakan TF, IDF, dan Ngram. Nah, yang dimaksud dengan fitur extraction itu adalah proses untuk mengubah data menta atau teks menjadi fitur numerik yang dapat digunakan untuk melatih model prediktif atau algoritma machine learning. Salah satu teknik fitur extraction yang umum digunakan dalam proses teks adalah TF, IDF, dan Ngram. Bisa dilihat sama-sama penjelasan tentang TF, IDF, dan Ngram pada PPT ini. Selanjutnya, di sini pertama kita mengimport library yang digunakan. Di sini ada library scalar feature extraction, text import, TF-ID vectorizer. Di sini saya menggunakan ngramnya 1. Ini jumlah fiturnya terdiri dari 1176. Di sini fungsi ini untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus, yaitu ada ini, bisa dilihat pada PPT. Nah, di sini untuk melihat materi jumlah kata-katanya, bisa dilihat pada PPT. Nah, selanjutnya ini untuk melihat jumlah token TF IDF-nya, bisa dilihat. Ini untuk melihat jumlah keseluruhannya. Terdapat 400 baris dan 1176 kolom. Nah, selanjutnya ini untuk menyimpan file dari TF IDF-nya. Digunakan di waktu semisalnya berguna untuk besok. Nah, selanjutnya
fitur selection menggunakan chi-square. Nah, di sini bisa lihat penjelasannya apa itu fitur selection dan apa tujuannya pada PPT. Di sini yang pertama mengubah nilai data tabular TF-IDEN menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fiturnya. Bisa dilihat pada PPT-nya. Dan di sini terdapat fitur originalnya terdapat 1176 dan redo fiturnya 1000. Selanjutnya di sini melihat chi2 fitur score adalah nilai chi-score semakin tinggi nilainya maka semakin banyak fiturnya ini. Nah, bisa kita lihat bersama-sama dan ini kode ini untuk menampilkan fitur beserta nilainya. Nah, di sini ini nilainya, ini fiturnya. Nah, ini untuk menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi. Maka inilah hasilnya, ini kodenya, dan ini hasil outputnya. Terdapat 400 baris dan 1000 kolom. Selanjutnya itu modeling. Modeling di sini saya menggunakan NFV bias. Nah, modeling adalah salah satu tahapan penting dalam membangun model machine learning. Tahapan ini melibatkan pemilihan algoritma yang tepat dan pengaturan parameter algoritma tersebut untuk menghasilkan model yang optimal. Di sini saya menggunakan yang pertama itu ada HO, data latihnya 80%, data ujinya 20%. Menggunakan random state 40 dan yang kedua ada 70% dan 30%. Dan random state-nya 0 atau default, dan kemudian yang ketiga 90% dan data ujinya 10% menggunakan random state-nya 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu data latihnya 50% dan data ujinya 50% menggunakan random state 40. Nah, yang pertama itu kita mengimport library dari Naive Bayes dalam library scikit-learn menggunakan multinomial NB. Kemudian ini untuk pemisahan data latih dan data ujinya. Kemudian di sini training modelnya atau melatih modelnya, codingannya bisa dilihat pada PPT. Di sini ini untuk simpan model hasil trainingnya. Dan ini untuk memprediksi label pada data uji. Di sini tampilan prediksi label dari modelnya bentuk array. Selanjutnya model evaluasinya. Nah, di sini pada 40, pada random state 40 dan HO-nya 80%, 20% didapatkan akurasi pengujiannya 80% dan jumlah benarnya 64 dan jumlah prediksi salahnya 16. Nah, selanjutnya itu pada random state 0 dengan HO 70% dan 30% didapatkan hasil prediksinya yang benar 114 dan prediksi salahnya 6 dan akurasi pengujiannya 95%. Nah, selanjutnya pada random state 1, 2, 3 dan HO 90% dan 10% didapatkan prediksi benarnya itu 38 dan prediksi salahnya itu 2 dan akurasi pengujiannya itu 95%. Nah, yang terakhir ini pada random state 40 dan HO-nya 50%, 50%. Didapatkan prediksi benarnya 183, prediksi salahnya 17, dan akurasi pengujiannya 91,5%. Nah, kesimpulannya itu pada algoritma Naive Bayes menggunakan teknik HO dan menggunakan random state dapat yang terbaiknya itu adalah pada teknik HO 70%, data latihnya dan data ujinya 30% menggunakan random state default dengan akurasi 95% dan teknik pada data latih 90% dan data uji 10% menggunakan random state-nya 1, 2, 3 dan juga mendapatkan akurasi 95%. Nah, inilah yang terbaik dalam perbandingan akurasi sentimen analis menggunakan algoritma Naive Bayes dengan teknik HO dan random state pada dataset tweet sentimen tayangan TV. Nah, terima kasih jika terdapat
kata-kata yang salah, terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.